Sayang, seragam baruku sudah dalam perjalanan. Akan segera sampai. Tidak mungkin kebetulan, mengantar seragam untuk streamer besar. Pesananmu hampir terlambat. Sial, hampir terlambat. Seragam baru akan segera datang, tunggu sebentar ya. Xiaolong Fei, selama ini kau memukulku, menyiksaku, memanfaatkan kekayaan dan kekuasaanmu untuk menyakiti keluarga dan temanku. Di flashdisk ini, ada semua bukti kejahatanmu. Bersiaplah untuk masuk penjara. Sayap Hawk? Halo, pesananmu sudah sampai. Kurir sialan, kau ingin mati? Kenapa Mensch Toxicara's ITU? Maaf, ini bajumu. Kau tidak boleh pergi. Kenapa? Bajumu belum dicoba, kalau tidak pas. Bagaimana? Kalau tidak pas, hubungi penjualnya, aku hanya pengantar. Aku tidak peduli. Pokoknya kalau tidak pas, aku akan beri nilai buruk. Ini kau yang menggodaiku. Kau menggodaiku. Sayang. Sembunyi di sini, cepat. Kau di kamar tidur? Aku masuk ya. Bicara dengan siapa? Tidak ada. Sayang, hari ini, kenapa pulang lebih awal? Kalau tidak pulang awal, bagaimana aku tahu? Kau selingkuh di belakangku. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak. Tidak ada. Kalau begitu biar aku cari. Di sini, atau di sini. Jangan, di sini. Sial, sekarang habislah. Sayang, jangan main-main. Kalau tidak di kamar tidur, pasti di ruang tamu. Aku sangat ketakutan, untung sudah keluar, tidak. HP di ruang tamu masih live. Semoga beruntung. Jangan sampai Xiaolong Fei. Lihat ponsel. Ketemu kamu. Xiaolong Fei, udah cukup lo berisik. Kalau nggak ketemu, mending kita bahas soal flash disk. Flash disk kapan? Gue nggak tahu. Lepesin gue. Nggak tahu soal flash disk. Lo mau ngapain sih? Ya jelas ngerjain Lola. Kasih flash disknya. Gue nggak tahu flash disk apaan. Jangan pura-pura. Lo nyolong dari komputer gue. File rahasia, disimpan di flash disk. Cepetan kasih. Ngomong sembarangan. Gue nggak.
Gue kasih lo makan minum. Lo malah mau ngerjain gue? Tolong! Nggak ada yang bisa nolongin lo, mati aja. Dia bunuh orang. Gimana nih? Nolongin atau enggak? Jangan keluar. Zhao Longfei itu Taipan kota Jiangcheng. Kaya berkuasa. Gue juga selingkuhin dia. Kalau sekarang keluar, dia pasti bunuh gue. Nggak bisa, harus cari cara lapor polisi. Mati aja lu. Zhao Longfei, bunuh orang, itu pelanggaran. Gue ini raja bawah tanah kota Jiangcheng, pelanggaran udah biasa. Cepetan kasih flash disknya, atau gue bunuh lo sekarang. Flash disk udah gue kasih ke orang lain. Kalau lo berani bunuh gue, besok lo jadi headline berita. Berani ancam gue? Cepetan bilang, kasih ke siapa? Lepesin Jiu. Kalau enggak, gue nggak bakal bilang. Gue udah suruh orang ngintipin lo nggak ada kesempatan. Kontak orang luar. Beneran? Terus gimana gue bisa pesen makanan? Gimana kurirnya bisa datang? APA, lo kasih flash disk. Ke kurir? Bener banget. Cewek ini kok nyalahin gue sih? Sebelum lo balik, kurirnya udah datang. Ambil flash disknya. Ngomong asal. Gue nggak ambil flash disk apaan. Makasih udah kasih tahu gue. Abis gue bunuh lo, gue habisin juga tuh. Kurir brengsek. Salah. Kamu sembunyi di sini. Cepat. Sial, benar-benar memberikannya padaku. Siapa itu? Kamu sepatu jelek. Sudah mati masih menakutiku. Ternyata sepatu hak tinggi jatuh ke lantai. Aku sangat ketakutan. Sekarang harus bagaimana? Flash disk ini benar-benar ada di tanganku, jika aku memberikannya padanya. Apakah dia akan membiarkanku hidup? Tidak bisa, aku melihat dia membunuh, meskipun aku memberikannya flash disk. Dia akan tetap membunuhku untuk membungkamku. Sungguh sial, aku hanya seorang pengantar makanan. Kenapa bisa terlibat dalam masalah seperti ini? Tidak tahu apakah wanita ini menipuku, Sedala. Cari dulu flash disk di rumahnya. Tidak bisa, aku harus cepat menelepon polisi. Tidak ada di tempat lain. Mungkin masih di kamar tidur. Kamu menyimpan flash disk di mana? Di mana? Tidak ada. Mungkin di bawah tempat tidur. Siapa yang menelepon? Bos, bagaimana situasimu di sana sekarang? Orang itu, Chen Linlin, memberikan flash disk ke seorang pengantar makanan. Cepat cari tahu keberadaan pengantar makanan itu. Baik, bos. Aku akan segera mencari. Kalau ketemu, langsung bunuh. Aku tidak ingin. Dia melihat matahari besok. Mengerti? Sial, hanya mengantar makanan nyawaku terancam di sini. Zhao Longfei terus berada di sini. Aku tidak bisa menelepon polisi, harus bagaimana? Oh iya. Main game. Jangan main, aku mengantar makanan melihat pembunuhan. Sekarang pembunuhnya ada di sampingku. Aku tidak bisa menelepon. Cepat bantu aku telepon polisi. Lin Feng, kamu bosan mengantar makanannya? Saya bunuhku. Aku tidak menggodamu, cepat telepon polisi. Melaporkan palsu itu melanggar hukum. Jangan main-main. Aku tidak main-main, kenapa kamu tidak percaya? Salahkan kamu, gamaku mati, tidak bicara lagi. Ye Wanyun, kamu wanita. Aku akan mati karena kamu.
Ada pesanan baru, harap diperhatikan. Siapa di bawah? Killiar. Sial, kali ini benar-benar selesai. Ada orang di rumah? Siapa? Ada orang? Siapa yang menyuruhmu masuk? Saya pengantar makanan. Maaf, saya lihat pintunya tidak dikunci, jadi masuk sendiri. Anda memiliki pesanan baru, harap diperhatikan. Baru itu HP kamu yang bunyi? Iya, pesanan sedang banyak-banyaknya, sistem otomatis mengingatkan. Maaf sudah mengganggu. Sudah, berikan makanannya, cepat pergi. Saya lihat di atas ini. Hasan Naonya Chan, Anda siapa? Saya suaminya. Kenapa harus lapor ke kamu? Tidak usah. Selamat menikmati makanan. Suara tadi sangat dekat, sepertinya dari bawah tempat tidur. Hei, Killiar. Aku lihat kamu. Tidak mau keluar? Kalau begitu aku tusuk kamu sampai mati. Jangan aku baru selesai. Untung saat dia keluar ambil makanan. Aku sembunyi di lemari, kalau tidak benar-benar selesai. Tidak mungkin, jangan-jangan saat aku ambil makanan. Dia pindah tempat. Jangan, tolong jangan mendekat. Belum ada orang di dunia ini yang berani mempermainkanku seperti ini. Kalau sudah kutangkap, kamu akan menyesal. Tidak bisa diam saja menunggu mati. Killiar, aku sudah melihatmu. Mati atau hidup, lebih baik keluar dan melawannya. Siapa? Hantu. Mayat Chen Linlin. Awalnya di pinggir tempat tidur, kucing di bawah menarik selimut. Selimutnya terlalu licin, jadi mayatnya terguling. Aku hampir mati ketakutan. Pergi. Kamu ini benar-benar merepotkan. Jangan-jangan dia datang lagi. Hei, Killiar. Sial, hari ini pasti mati. Bos, ini aku. Buka pintu. Datang. Kenapa lama sekali? Macet di jalan. Selesai, hanya Zhao Longfei sendirian. Masih bisa melawan, dua orang pasti tidak bisa. Bagaimana? Kali ini benar-benar selesai. Sudah ketemu orang itu? Namanya Lin Feng. Ini adalah stasiun pengiriman makanan Ermago, kurir penuh waktu. Kami pergi ke asramanya, tidak ada orang. Aku menyuruh teman-teman menunggu di sana, kalau dia berani muncul. Dia jangan harap bisa lari. Aku curiga anak itu tidak di stasiun pengiriman, masih di sini. Hei anak kecil, keluar dan hadapi kematianmu, keluar. Tidak ada orang. Bagaimana mungkin? Mungkin dia di bawah tempat tidur? Di balik tirai. Pals. Tidak ada di mana-mana, tempat sekecil ini tidak mungkin bisa sembunyi orang. Apa kamu salah? Kalau begitu aku yang salah. Setelah membunuh, tekanan terlalu besar, selalu merasa ada sepasang mata di belakang. Terus mengawasiku. Bos, jangan bicara begitu, seram sekali. Sudah. Lin Feng itu mengambil flash disk. Sebelum subuh, dia harus ditangkap, kalau tidak. Kita berdua selesai. Bos tenang saja, sebelum subuh aku pasti menangkapnya. Penkan. Bos ada apa? Mayat orang itu di bawah. Kamu tidak jijik? Sayal. Keluar, cari udara segar. Baik.
Datang. Kalau dia berani muncul, jangan harap bisa lari. Aku curiga anak itu. Tidak di stasiun pengiriman, masih di sini. Maaf Nona, nyawa lebih penting. Ini semua salahmu, kau yang menggodaiku. Dan memaksaku mengambil flash disk sialan ini. Apa salahku? Hah? Sekarang aku tidak bisa minta tolong ke siapa-siapa. Aku cuma mengantar makanan, apa salahku? Tidak bisa. Aku tidak bisa mati di sini. Aku harus cari cara untuk menelepon polisi. Polisi. Kamu kurir pengiriman, sudah 1 jam lewat. Kamu bawa pesananku kemana? Berani-beraninya mematikan teleponku. Kamu tidak takut aku melaporkanmu? Maaf, aku ada masalah. Maaf. Pesananmu tidak bisa diantar sementara. Tidak bisa diantar? Kenapa tidak dibatalkan? Membuatku menunggu. Lebih dari 1 jam. Maaf pelanggan, pesanan tidak bisa dibatalkan. HP ini khusus, aplikasi pengiriman tidak bisa ditutup. Kalau pesanan dibatalkan, sistem akan mengirim pesanan lagi. Nanti HP berbunyi lagi, aku benar-benar mati. Apa maksudmu? Tidak bisa dibatalkan? Apa sikapmu ini? Lebih baik kamu telepon polisi. Aku di perumahan Villa Ida, pinggiran barat. Kamar tidur lantai 2, gedung 102. Kesal? Panggil polisi saja, tangkap aku. Kamu tukang antar makanan. Sok jagoan. Telepon aku sekarang. Pejingin Kessel. Kamu tamat. Keluar sekarang. Jangan carry lagi. Ini milik Chen Linlin. HP-nya bunyi. Kaget. Aku matikan. Sudah, keluar saja. Aduh, bos. Selimutnya bergerak. Sepertinya ada orang di bawahnya. Apa yang kamu omongkan? Di bawah selamat ini. Ini mayat wanita ini. Siapa berani sembunyi di dalam? Aku pasti salah lihat. Sudah, cepat keluar. Baik, ruangan ini seram sekali. Oh. Aduh, kenapa? Benar ada orang. Kamu yang buka, aku takut. Jangan hantu Chen Linlin. Suruh pergi, banyak bakit. Aduh, kucing ini lagi. Bukannya sudah diusir? Mungkin tadi saat kita keluar, dia masuk lari. Sudah 2 kali kena kaget sama kucing ini, cepat buang. Aku sekarang akan membuangnya. Kalau berani pura-pura mati lagi, kuhancurkan kau. Piuen. Malas lihatmu. Tahu mereka akan buka selimut. Untungnya kali ini sembunyi di bawah tempat tidur. Sekarang mereka pasti benar-benar percaya aku sudah pergi. Asal tunggu waktu yang tepat, aku bisa kabur. Sudah berapa lama? Tukang antar makanan saja tidak ketemu. Untuk apa aku bayar kalian? Aku kasih waktu 1 malam, sebelum matahari terbit besok. Kalau tidak tangkap dia, kalian semua mati. Bos, jangan marah. Sudah kukirim orang untuk cek rekaman jalanan, segera tahu kemana dia pergi. Sial, rekaman hanya tangkap aku masuk, tidak tangkap aku keluar. Mereka pasti tahu aku belum pergi. Sekarang hancur sudah. Bagaimana? Kalau rekaman datang, aku pasti mati. Sekarang lapor polisi mungkin masih sempat. Villa Ida, pinggir barat, gedung 102. Peroni Jangan lari. Apa maksudmu? Kamu datang? Takut sekarang? Sudah terlambat. Lihat saja aku pukul kamu atau tidak. Sudah selesai.
Kalau dia benar-benar datang cari aku, ketemu Xiao Longfei dan kawan-kawan, mungkin ini kesempatan baikku kabur. Aku takut sama kamu. Aku punya satu kamar bodyguard. Berani datang? Berani datang, kupatahkan kakimu. Kawan-kawan, sayapkan senjata. Kak Si, ada apa? Cari tukang antar makanan. Nyetir jalan. Kayaknya anak ini nggak bisa dipercaya. Mending lapor polisi aja. Halo, ini layanan pusat panggilan darurat 110. Halo, saya mau lapor. Saya udah. Baterai habis. Bos Lang, buka pintu cepetan. Rekaman CCTV udah dateng. Masuk. Pause. Ini rekaman yang nemu dari pihak properti. Cewek ini cantik banget. Dia masuk jam 4:30 sore. Kapan dia pergi? Kita udah cek rekaman setelah jam 4:30. Sampai 10 menit yang lalu, dia belum keluar. Maksud lu apa? Dia belum pergi? Bos, gue tahu dia di mana. Tapi janji dulu jangan marah ya bos. Ngapain banyak bacot? Udah tahu langsung bilang. Bos, dia ternyata pasang kamera di kamar tidur lo. Bos, gue salah bos, istri lo terlalu menggoda. Gue nggak tahan bos. Maafin gue kali ini bos. Gue bacok lo. Berhenti. False. Dia ngerekam cewek lo, nggak boleh dibiarin. Nggak. Rekamannya bagus banget, WKWKWK. Ketangkep deh lo. Masuk. Buka pintu. Cepetan buka. Minggir. Lu. Jago sembunyi ya? Mainin kill. Asing gak tuh? Lepasin gue. Bawa orang itu ke sini. Kill Yaren. Lepasin gue. USB na mana? USB-nya udah gue kasih. Mending lo jangan macam-macam. USB nggak boleh dikasih. Nanti gue mati. Omong kosong. Lo aja nggak pernah keluar kamar. Gimana caranya ngasih USB? Urusan gue. Yang penting USB sekarang udah di tangan temen gue. Kalau lo berani macam-macam, gue bikin lo jadi headline besok. WKWKWK. Main akal-akalan sama gue? Lo masih hijau. Jerabak. Pause. Nggak ada. Carry di tempat lain. Kalau lo ngasih sekarang, gue bisa pertimbangin. Piut lo mati lengkap. Nanti kalau mereka nemu, lo bakal sengsara banget. Gue udah bilang. USB sudah aku kirim. Nggak kapok sampai lihat peti mati ya? Waduh, bos. Ini kan kotak USB-nya? Sekarang gimana? Ya gimana lagi? Selamat ya. Masih bisa ketawa? Kalau aku nemu USB-nya, kamu mati. Pokoknya, serahin USB atau enggak, aku tetap mati. Soalnya, aku juga lihat kamu bunuh orang. WKWKWK. Lumayan sadar juga lu. Tapi, karena hari ini kamu udah nemenin aku main lama, aku kasih kamu pilihan. Pilihan apa? Masa ya kamu bakal lepasin aku? Mimpi kali. Aku kasih kamu milih cara mati. Ayo, mau mati gimana? Jangan ngomong terlalu cepat. Gimana kamu tahu? USB pasti ada di kota ini? Pasti ada di kota ini. Rekaman kamar tidur jelas banget, Mbak. Nggak cuma sekali buka kota ini. Ambil USB dari dalam, tuh. Kamu yang buka. Aku, bos, aku nggak berani. Ngintip cewekku berani banget ya?
Pals. Aku salah, bos. Cewek gitu emang udah biasa diintip. Tapi kamu berkali-kali sebutin dia di depan teman-teman. Bikin malu aku, bos. Aku salah. Aku nggak bakal ulangin lagi. Hari ini, kamu dan USB harus ada di sini. Buka kotaknya. Kalau USB ada, kamu selamat. Kalau nggak, kamu mati. Pals. Aku beneran salah. Buka. Boss, aku. Kaklang, jangan bunuh aku. Jangan bunuh. Dia sembunyiin USB di mana? Pinter-pinter goblok juga. USB nggak pernah keluar dari ruangan ini. Bahkan, nggak ada di kantong. Alang, belah perutnya. Cari USB-nya. Jangan, Bang. Jangan. Linfong, Kaluar Lu. Siapa di luar? Barrison ITU. Linfong, Minger. Kalian siapa? Kamu itu Lin Feng, ya? Mungkinkah mereka adalah pembantu Lin Feng? Kenapa? Kamu mau apa? Kamu, pantas saja begitu sombong. Ternyata di rumah tinggal di villa. Tinggal di villa kenapa? Hahaha, ternyata anak orang kaya ngantar makanan. Coba-coba hidup ya? Pantasan bicaranya begitu kasar. Apaan sih ngantar makanan? Apaan coba-coba hidup? Minggir sana. Di sini bukan tempatmu bicara. Teman. Apa kamu ada salah paham? Salah paham? Nggak ngantar makanan buat aku. Buat aku kelaparan semalaman. Kamu tahu kami siapa? Aku peduli kamu siapa? Cari mati ya? Teman-teman, siap-siap. Malam ini sudah mati 2, nggak boleh ada masalah lagi. Berhenti dulu. Lin Feng, hari ini siapapun yang datang, aku tetap bakal hajar kamu. Teman. Lin Feng yang kamu bilang itu. Yang ngantar makanan kan? Masih pura-pura, kan kamu itu? Salah paham, aku bukan Lin Feng. Yang ngantar makanan itu, beberapa jam yang lalu memang kesini. Tapi dia sudah pergi lama. Pergi? Iya pergi. Aku juga nyari dia. Dia mencuri barangku. Kalau gitu, beneran salah paham ya? Kalau kamu nemuin dia, kasih tahu aku juga mau hajar dia. Aku nggak percaya, keluarin HPMU. Aku dengan Lin Feng ada di dalam. Nggak ada di dalam. Kamu cepat pergi. Teman-teman, siap-siap. Aku sudah kasih muka. Kamu mau apa sih? Aku nggak peduli kalian siapa Lin Feng. Hari ini serahkan dia, atau nggak bakal selesai. Teman, kamu dan Lin Feng ada masalah apa sih? Ambil pesenanku tapi nggak diantar, sikapnya kasar, aku mau hajar dia. Cuma masalah kecil kayak gitu, masalahku sama dia lebih penting. Teman, kasih muka dong, lain kali aja cari dia. Kamu siapa sih? Pantas aku kasih muka? Bos, nggak boleh berantem lagi, nanti tetangga lapor polisi. Sudah. Kenapa? Aku kasih kamu duluan, tapi habis kamu hajar orangnya. Harus diserahkan ke aku. IH. Dari tadi bilang gini kan selesai. Lin Feng gimana? Kamar tidur. Teman-teman. Masuk hajar dia. Bocah, lihat aku robek mulutmu. Mana orangnya? Bocah itu kabur. Kejar. Ngapain diam? Kejar. Kejar. Berhenti. Kejar, jangan sampai kabur. Kejar. Jangan lari. Kejar. Jangan lari. Tunggu. Ini salahmu, bikin si kurir bau itu kabur. Salahku apanya? Kalau bukan kamu yang ngacau. Aku udah mau ngajarin dia pelajaran. Kamu merusak rencanaku. Kalau malam ini dia nggak ketangkep, aku yang pertama bunuh kamu. Sekarang anak buahmu udah keluar semua. Kalau masih bacot, aku bunuh kamu sekarang.
Mau bunuh siapa, Bang? Bunuh siapa, Bang? Aku salah. Bang, jangan pilih aku. Aku tahu si Lin Feng itu. Perginya kemana? Lari, lari terus. Lari, sekarang gak bisa kabur lagi kan? Lihat. Kok bisa kabur lagi? Kejar. Pak, ke Taman Harmoni. Cepat, buruan. Maaf bos, kehilangan. Nggak bakal hilang. Hakar Lin Feng. Tinggal di Taman Harmoni No. 107. Tangkap dia. Fotonya udah dikirim. Ini jam berapa sih? Lin Feng kok belum pulang juga? Pak, HP-ku habis baterai. Bisa pinjam hapnya buat telepon sebentar? Maaf. HP nggak bisa dipinjemin. Ini obat kaca. Boleh juga. Makasih ya, Pak. Apa harus lapor polisi? Jangan lapor polisi. Xiaolong Fei itu raja bawah tanah. Jiang Cheng. Kalau lapor polisi tapi nggak ketangkep, aku mati deh. Mati juga, soalnya kamu lihat dia bunuh orang. Lapor polisi masih ada harapan. Nggak lapor, pasti mati. Lapor polisi. Kok aku jadi pembunuh? Lin Feng, aku sarankan jangan lapor polisi. Kamu juga nggak mau rekaman CCTV ini diserahkan ke polisi kan? Xiaolong Fei, kamu jebak aku. Rekaman CCTV itu palsu kan? Ngomong sama aku nggak guna. Jelasin ke polisi aja. Kamu mau apa sih? Aku cuma tukang antar makanan. Kasih flash disknya, aku hapus videonya. Gimana? Kira aku bodoh? Aku kasih flash disk, kamu langsung bunuh aku buat nutup mulut. Kalau udah tahu sifatku, mending cepat serahin. Aku kasih kamu mati cepat. Xiaolong Fei, flash disk gak bakal aku kasih. Nyawaku cuma satu. Kalau perlu, kita sama-sama hancur. Lin Feng, kau berani sekali. Aku penasaran, apakah pacarmu juga seberani itu? Apa katamu? Aku peringatkan kau, Xiaolong Fei. Kalau kau berani sentuh Wan Yun, aku bunuh kau. Hahaha, Martak berguna, tidak menyelesaikan masalah. Sebelum subuh, berikan flash disk itu padaku, atau tanggung sendiri akibatnya. Halo. Halo, Wan Yun. Kau baik-baik saja? Aku yang mau tanya itu padamu. Tadi kau aneh sekali, menyuruhku melapor polisi palsu. Sekarang pulang larut malam, Lin Feng. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku. Sulit kujelaskan dengan kata-kata. Begini saja. Pergi kunci pintu dan jendela, lalu lihat melalui lubang pintu. Ada orang lain tidak? Lin Feng, jangan nakut-nakuti aku. Wan Yun, ada apa? Ada apa? Kau baik-baik saja? Lin Feng, di depan rumah kita ada pembunuh. Wan Yun, jangan takut. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Cepat telepon polisi, ya. Baik, aku tutup dulu. Bagaimana ini? Halo, benar-benar menyasar Wan Yun, apa yang harus kulakukan? Dia Taipan Kota Jiang, pengaruhnya besar. Aku cuma tukang antar, dengan apa aku melawannya? Nah, sejak naik kau terus bicara aneh. Pasti ada masalah, ya? Pak, kalau ada orang mengancam keluargamu, dan orang itu jauh lebih berkuasa darimu, apa yang harus dilakukan? Tergantung situasi. Kalau bisa diselesaikan dengan komunikasi. Ya, komunikasikan saja. Bagaimanapun, perdamaian ITU yang utama. Kalau komunikasi tidak berhasil? Ya, lawan saja. Di dunia ini, hanya keluarga. Yang paling penting. Laki-laki sejati, kalau sampai tidak bisa melindungi keluarga sendiri, hidup ini. Apa artinya? Aku mengerti.
Terima kasih, Pak. Wanyun gimana? Sudah lapor polisi? Lapor apa? Ini salah kamu yang sengaja nakutin aku. Maksudnya apa? Tadi itu tetangga. Karena lorongnya gelap jadi nggak kelihatan. Karena kamu telepon nakutin aku kira dia pembunuh. Syukurlah kalau bukan. Zhao Longfei licik banget. Kalau dia sudah menangkap Wanyun, terus pakai HP Wanyun buat ngobrol sama aku? Wanyun gak bakal nutup telepon aku. Jangan-jangan dia sudah. Ngapain? Aku agak khawatir, bisa video call nggak? Video call apaan? Udah malam, aku mau tidur. Kalau nggak video call, kirim voice note aja, biar aku dengar suaramu. Udah, aku mau tidur. Udah, aku mau tidur. Itu suara Wanyun. Kayaknya aku yang overthinking. Kamu tidur dulu, aku sebentar lagi sampai rumah. Udah, aku mau tidur. Voice note dari Wanyun, persis sama kayak kemarin. Bahkan suara ngantuknya sama persis. Ini nggak mungkin, pasti ada yang merekam suaranya. Wanyun sudah jadi korban. Video call sekarang, atau aku lapor polisi. Lin Feng, kamu mau apa sih? Biarin orang tidur nggak sih? Maaf ya sayang, aku kira ada yang merekam suaramu. Syukurlah kamu baik-baik aja. Kalau kamu masih panik gini nggak jelas. Aku blokir kamu. Nggak akan lagi. Kamu kunci pintu jendela dulu sebelum tidur. Sudah dikunci. Tutup ya. Ada orang lain di kamar. Pak, tolong ngebut dikit. Nggak bisa, depan macet. Pak, pacarku mungkin kenapa-napa. Aku harus cepat pulang. Aku. Duduk yang benar. Dari sini ke Taman Harmoni, masih belasan kilometer. Kalau kamu turun jalan kaki, sampai subuh juga nggak nyampe. Kalau gitu, aku telepon polisi dulu. Nak, saran aku. Mending telepon dulu buat mastiin. Laporan palsu ITU. Melanggar hukum. Kamu siapa? Pacarku mana? Lin Feng, ya? Aku sahabat Wanyun. Namaku Wang Enyu. Suaramu kok familiar, kayak pernah dengar. Mungkin sebelumnya aku pernah ngobrol dengan Wanyun. Dan kamu dengar. Kok kamu bisa di rumahku? Ya karena kamu dong, telepon nakut-nakutin Wanyun. Wanyun takut jadi minta aku temanin dia. Kalau gitu. Tadi yang berdiri di samping tirai itu kamu? Iya, aku. Wanyun mana? Dia pergi kemana? Wanyun ke kamar mandi, gak bawa HP. Nanti Jack Hellier. Aku suruh dia balikin teleponmu. Oke, aku tutup dulu ya. Gak main lagi, Mengki ajak aku jalan-jalan. Hah? Mengki? Mengki siapa tuh? Aku gak peduli. Sudah berapa kali aku bilang, Mengki itu sahabat satu-satunya aku. Kok susah banget diingat? Tapi Wanyun pernah bilang sama aku. Dia cuma punya satu sahabat namanya Mengki. Aku ini sahabatnya Wanyun. Namaku Enyu. Terus dia siapa dong? Jangan-jangan ini orang suruhan Zhao Longfei. Pasti, seorang cewek. Lebih gampang nakutin Wanyun buka pintu. Terus masuk tangkap orang. Gak boleh, aku harus cepat telepon polisi. Nah, jangan takut-takut sendiri. Sekarang jalanan lancar. Aku gas dikit, 10 menitan sampai. Oke, buruan ya. Wanyun belum keluar, kamu telepon lagi nanti. Kamu siapa sih? Kamu ngapain sama Wanyun? Apaan sih? Aku ini sahabat baiknya Wanyun. Mau aku apain dia? Kamu bohong, Wanyun bilang. Dia cuma punya satu sahabat baik. Namanya Mengki, bukan kamu. Oh maaf, aku gak jelasin. Aku ini sahabat baiknya Wanyun waktu kuliah. Setelah lupa jarang kontak.
Mungkin dia gak kasih tahu kamu. Aku gak percaya. Gini, aku kirim foto. Aku sama Wanyun, kamu lihat sendiri. Lihat tuh tanda lahir kupu-kupu, itu aku. Tanda lahir ini kok mirip ya. Kamu merasa familiar? Pasti Wanyun pernah mempostingnya. Aku dan teman-temannya. Kalau begitu mungkin aku yang salah. Sudah, aku tutup dulu. Tunggu Wanyun selesai dari toilet. Aku akan suruh dia menghubungimu kembali. Foto itu hasil editan dia. Dia juga orangnya Zhao Longfei. Lagi-lagi kenapa, Bang? Kamu ini siapa sih? Foto yang kamu kirim itu hasil editan. Wanyun S paguyuban foto di atas. Gak ada kamu sama sekali. Nggak ada? Oh, aku ingat. Waktu itu kan foto banyak. Soalnya aku operasi plastik pas masih sekolah, jadi waktu foto. Aku minta Wanyun jangan posting foto kita berdua. Kamu masih bohong. Aku rasa kamu pasti orangnya Zhao Longfei. Apa yang kamu omongin? Siapa itu Zhao Longfei? Masih pura-pura. Kalian kan cuma mau flash disk itu. Dengar, kalau kamu bebaskan Wanyun, aku kasih flash disk. Tapi kalau kalian berani sentuh Wanyun sedikit saja, meski aku harus masuk neraka. Aku gak akan lolos. Kamu gila ya? Kenapa nggak bisa percaya aku? Tunggu sebentar, aku ambil HP ku biar kamu lihat. Kamu lihat sendiri. Wanyun cuma posting satu foto, yang nggak ada aku saja. Maaf. Maaf ya, aku terlalu tegang. Aku salah paham. Nggak apa-apa. Tegang itu wajar, artinya kamu sayang dia. Aku senang untuk Wanyun. Oke, nanti. Pastikan Wanyun hubungi aku ya. Baik, aku tutup dulu. Cepetan kerja, Lin Feng sebentar lagi sampai. Buruan kerja, Lin Feng hampir sampai. Itu suara Alang. Sial, mereka benar-benar menculik Wanyun. Ada APA, NAK? Pak, aku hancur. Aku bunuh pacarku. Jangan ngomong sembarangan. Kita hampir sampai. Kalau memang terjadi sesuatu, aku bantu kamu laporkan polisi. Pak, aku takut laporkan polisi. Aku benar-benar gak tahu harus bagaimana. NAK. Cara terbaik untuk mengatasi ketakutan adalah dengan langsung menghadapinya. Selama kamu ingin menyelesaikannya, di dunia ini, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Aku tahu harus berbuat apa. Gimana, sudah pertimbangkan dengan matang? Zhao Longfei, kalau kamu jantan, hadapi aku saja. Mengganggu pacarku itu tindakan apa? Apa next time mengganggu argument? Kamu ngomong apa sih? Bukannya kamu yang menyuruh Alang menculik pacarku? Aku peringatkan, kalau kamu berani menyentuhnya, aku bakal bunuh kamu. Pacarmu hilang, apa hubungannya denganku? Jangan asal tuduh aku senaknya. Zhao Longfei, kamu cuma mau flash disk kan? Ah, aku kasih tahu, paling banter kita sama-sama hancur. Bocah, aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Patuh saja. Kasih flash disk ah. Flash disk ya? Oke, kamu tunggu saja. NAK, sudah sampai. Wanyun, aku sudah kembali. Wanyun, Wanyun. Kamu di mana? Wanyun, kamu di mana? Wanyun. Kamu siapa? Nona Yi Wan Yun, kan? Kamu pacarnya Lin Feng? Kamu siapa? Kenapa ada di rumah kami? Jangan pedulikan aku siapa. Lin Feng kasih kamu flash disk kan? Flash disk apa? Aku tidak tahu. Kasih flash disk atau aku bunuh kamu. Aku benar-benar tidak tahu. Mati. Tidak mungkin, Wanyun pasti baik-baik saja. Wanyun. Wanyun. Zhao Longfei, dasar bajingan. Kamu bunuh pacarku, aku bakal bunuh kamu. Jangan asal ngomong. Mana mungkin aku membunuh? Lin Feng, tolong aku. Wanyun, jangan takut. Sebentar lagi pagi, kamu punya 1 jam untuk kasih flash disk atau urus jenazahnya. Kalau mati, kita mati bersama.
Pak. Ke perumahan Villa Ida di pinggiran barat. Nah, kamu baru saja dari sana, kok balik lagi? Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Sudah, jalankan saja mobilnya. Haruskah aku menelepon polisi? Tidak ada gunanya. Hanya aku sendiri yang bisa menyelesaikannya. Baiklah kalau begitu. Jika ada yang bisa kubantu, jangan ragu untuk bilang. Para pendengar yang terkasih. Hari ini tanggal 1 April, Hari April Mop. Di sini, kami mengucapkan selamat Hari April Mop. Hari April Mop. Andai semua ini juga hanya lucon, hari yang penuh tawa dan canda. Teman-teman bisa saling bercanda. Pasangan juga bisa saling iseng, tapi di sini, kami ingin mengingatkan, iseng-iseng itu ada risikonya. Lelucon harus ada batasnya, meski seru, kalau tidak perhatikan ukuran. Bisa berujung malapetaka. NAK. Sudah sampai. Pak, semua uangku untuk Bapak. Kalau dalam setengah jam aku tidak keluar, Bapak telepon polisi. Tenang saja, nah. Saya Pak? Kamu ke sana, aku ke sini, lihat siapa si imut ini. Bocah, aku tahu pasti kamu. Bocah, kita bertemu lagi. Lepaskan aku, Xiao Longfei. Lepaskan pacarku. Bisa, dia sekarang tidak tahu apa-apa, tapi kamu. Melihat aku membunuh, bagaimana harus kuperlakukan kamu? Laki-laki sejati, kata-katanya tegas. Kamu harus melepas Wan Yun. Aku adalah hidup atau mati, terserah kamu. Bagus, memang jantan. Asal sekarang berikan flash disk itu padaku. Aku akan lepaskan Yuan Yun. Flash disk itu. Dari tadi tidak pernah keluar dari ruangan ini. Tidak mungkin. Beberapa ruangan ini sudah kugeledah habis. Flash disk pasti tidak di sini. Kantung keberuntungan di tubuh kucing itu. Sudah diperiksa? Baka, kapan kamu sembunyikan di sana? Memang kamu. Bagus, bagus, bagus. Sembunyinya rapat benar. Legit gila, kamu sebentar lagi mati. Akan kutunjukkan isi flash disk ini sebenarnya apa. Sayang. Pembunuhan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Apa yang kamu katakan? Aku bilang jangan bunuh aku. Cepat pergi. Atau aku akan membunuh kalian semua. Pergi. Di dalam flash disk ini, seharusnya bukti kejahatan Xiao Longfei, bukan? Kok malah film animasi? Sudahlah, selamatkan Wan Yun dulu. Wan Yun. Wang Mu. Chen Lin. Hantu. Jangan mendekat. Jangan takut, aku tidak mati. Ini hanya akting saja. Apa maksudmu? Aku melihat dengan mata sendiri. Xiao Longfei mencekikmu sampai mati. Bagaimana mungkin itu hanya akting? Ini semua palsu, aku juga tidak bisa menjelaskannya. Keluar sekarang. Lin Feng, selamat Hari April Mop. Wan Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Hari ini Hari April Mop, juga hari jadi 3 tahun hubungan kita. Kamu lupa? Tidak, tunggu sebentar. Aku bingung. Dia ini, sahabat karibku sejak kuliah. Namanya Chen Lin, juga streamer yang sering kamu tonton. Aku pikir, hari jadian kita kebetulan jatuh di Hari April Mop. Aku ingin memberimu hari jadian yang tak terlupakan. Jadi aku dan Lin merencanakan hal ini bersama. Kalau begitu,
Ini semua hanya lelucon? Kalian sengaja mengerjai aku? Ya, Zhao Longfei. Juga Alang dan para bodyguard. Juga pelanggan pesan antar dan Lisi. Semuanya palsu, hanya aktor profesional yang kami sewa. Untuk berakting bersama kami. Flash disk palsu. Ya, palsu. Pembunuhan oleh Zhao Longfei itu palsu. Aku masih hidup berdiri di sini, pasti palsu. Tapi aku benar-benar membunuh seseorang.